Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 2 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jemaat dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan dari kisah ini yang luar biasa ini. Dan mungkin sudah sering mendengar dan membaca juga ayat yang kita baca tadi. Ya, dikatakan malaikat Tuhan ini mendatangi, menjumpai para gembala di padang Efrata. Mereka begitu ketakutan, ya, tidak menyangka dan tidak mengetahui siapa yang datang. Lalu kemudian terjadilah ya dialog ya, dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Ya, gembala-gembala ketakutan karena tidak tahu apa yang terjadi. Gembala-gembala ini orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Perhatikan, malaikat-malaikat diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi segala bangsa, bagi semua bangsa. Nah, kalau Tuhan ya ingin supaya keselamatan atau kabar baik tentang kedatangan Mesias ini diberitakan kepada segala bangsa atau kepada semua bangsa, kenapa yang dipilih gembala? Gembala ini pengaruhnya seberapa? Kenapa enggak raja? Tidak orang-orang yang di pemerintahan, orang-orang penting, orang-orang hebat. Tapi justru gembala. Ya, itu satu hal yang seringkali menjadi pertanyaan orang. Tapi perhatikan, apa yang lemah, apa yang dipandang hina oleh dunia, justru dipakai Allah. Ini salah satu contoh. Tuhan memakai gembala-gembala ini. Ya, mereka menjadi salah satu kelompok orang yang mula-mula yang diberi kabar tentang kelahiran Yesus. Ya, lalu apa yang terjadi? Pesannya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan ini. Hari ini saat itu telah lahir juru selamat. Ini yang dinantikan orang. Mungkin sudah beribu-ribu tahun lamanya menantikan janji Tuhan ini. Sejak Adam janji tentang Mesias sudah disampaikan. Nah, ditunggu kapan Mesias datang. Dan ternyata pada masa itu gembala-gembala mendapatkan berita yang luar biasa, yaitu tentang kelahiran Kristus Tuhan di kota Daud. Ini juga salah satu statement yang Alkitab yang menjawab jadi perkataan orang, apakah Yesus itu Tuhan. Lihat ini,
Malaikat memberi kesaksian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan, perhatikan ada kata Tuhan di kota Daud. Nah, jadi Yesus disebut juga Tuhan. Nah, Tuhan Yesus lahir walaupun waktu itu tidak ada pesta penyambutan, tidak ada orang-orang yang peduli. Tetapi justru dalam kesunyian di mana tidak ada pesta penyambutan, tidak ada orang yang peduli, disitulah Yesus lahir. Dan pesan pertama diberikan kepada gembala-gembala. Dan gembala-gembala ini orang-orang yang sekalipun sederhana, mereka orang-orang yang luar biasa. Kalau kita baca kelanjutannya, mereka nggak menunggu besok. Besok sajalah. Ya, kita akan cari di mana bayi itu lahir. Tidak, ya. Mereka bergegas, mereka segera cepat-cepat untuk pergi, ya, mencari, ya. Perhatikan di ayat yang ke-16 dari Lukas 2 ini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Perhatikan di sini, mereka cepat-cepat, mereka bersegera berangkat untuk menjumpai atau untuk datang ketemu dengan bayi Yesus. Dan betul akhirnya mereka berjumpa Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang ada dalam palungan. Jemaat dikasihi Tuhan, respon yang luar biasa di gembala-gembala ini. Ya, kalau pesannya datang kepada raja, misalkan Herodes, justru keadaan mesti bertolak belakang. Karena kita tahu Herodes jahat, bahkan dia ingin membunuh bayi Yesus. Karena kabar baik itu justru diberikan kepada orang-orang sederhana, tetapi memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, jangan pernah merasa aku sopo, aku iso opo. Kita memang lemah, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi kita mesti menyadari Tuhan bisa pakai yang lemah untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari gembala-gembala ini yang mereka ketakutan tetapi mendapat kekuatan ketika mendengar kabar yang disampaikan malaikat Tuhan. Dan singkat cerita, mereka merespon dengan sangat cepat. Ya, gembala-gembala pun dipilih. Kita orang-orang sederhana juga akan dipilih Tuhan sesuai dengan porsi untuk menyatakan kemuliaannya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pagi ini. Di suasana Natal ini Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa sungguh besar kasih setia-Mu. Sampai Engkau mau datang ke dunia. Dan dari kisah yang ada, gembala-gembala orang-orang yang sederhana yang Kau pilih. Bukan imam-imam kepala, bukan ahli-ahli Taurat, bukan raja, tetapi gembala. Apa yang dipandang rendah oleh dunia. Dan kami demikian juga memberi hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam kelemahan kami, kuasa-Mu Tuhan yang nyata. Pakai setiap kami menyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.